Oke guys, welcome back with me, si Tahu Telur. Ya, di konten kali ini gua akan ngasih tahu kalian caranya kalian live streaming kayak gua biasa di YouTube, cuma bermodalkan kabel USB. Bener-bener cuma ini dan nggak ada yang lain. Ya, karena kemarin gue lihat ada beberapa pertanyaan tentang cara live streaming kayak gua gitu, dan gue lihat kebanyakan tuh pada masih pemula, dan menurut gue sih kurang modal ya untuk beli Elgato, karena Elgato tuh harganya sendiri, ntar gue tambahin di sini harga Elgatonya sekitar 3 juta kalau gue lihat. Paling murah sih 2.500.000, tapi katanya Bang Warek, gue sempet nanya, katanya dia pakai yang S Plus itu 3.200.000. Terus Elgato itu biasanya support HP-HP yang udah spesifikasi tinggi, contohnya untuk iPhone sama ROG. Kalau HP Android yang ke bawah sih support, tapi bisa aja gagal, makanya gue belum pakai karena gue masih pakai HP kentang ya. Jadi belum beli Elgato karena itu takutnya udah beli mahal-mahal dan nggak bisa dipakai. Ya udah, kita langsung aja ke caranya. Oke guys, sekarang kita udah ada di OBS gua, dan gua akan kasih tahu tutorialnya. Nah, pertama yang dibutuhin tuh alatnya ini, cuma kabel USB atau kabel charger lah biasanya. Ini gua pakai yang Type C karena HP gua Type C ya. Sejauh ini gua cobain di Android sih bisa ya, dan bener-bener lancar. Gak tahu kalau di iPhone gua belum coba karena gua nggak punya iPhone ya. Jadi langkah pertama ya tinggal kalian colok kabel ininya ke laptop kalian, seperti kalau transfer data gitu. Kalau udah, yang satunya colok di HP. Oh ya, pastiin HP kalian ini udah mengaktifkan USB debuggingnya ya guys ya, kayak perizinan untuk koneksi USB. Nah, ntar gue tutorin di tengah-tengah kalau udah berhasil mirror. Nah, kalau kalian udah lakuin USB debugging, kalian tinggal buka di bagian ntar yang aplikasi gue kasih itu namanya SCRCPY dan SNDCPY ya guys ya. Nah, kalian bisa pilih SCRCPY ini untuk mirroringnya. Bentar, aku unlock HP-nya dulu. Kalau udah, kalian pencet yang non cancel ya guys ya, dan hasilnya langsung muncul. Bener-bener nggak ngapa-ngapain, langsung muncul. Ini kalau settingannya udah bener ya guys, langsung muncul. Bentar, kalau di tempatku biasanya aku pakai gaming capture di OBS. Nah, ini udah bener-bener muncul dan sesuai banget sama yang ada di HP ku ya. Tuh. Dan untuk game, langsung menyesuaikan untuk layarnya ya guys ya. Tuh. Nah, mungkin ada yang nanya untuk suaranya kok masih dari mic. Nah, itu nanti habis ini gua kasih tahu caranya. Nah, coba dulu ya. Oke, nah ini kalian bisa klik pakai mouse juga loh kalau dari laptop kalian. Tuh. Nah, ini kan udah, nih beneran nggak ada delay dan sesuai apa yang ada di HP, dengan ada yang ada di layar laptop juga sesuai dan sama. Ini ada yang ngajak mabar. Oke, nah untuk game kan kita udah coba ya. Nah, sekarang untuk soal suara. Tuh, karena nih kalian dengar sendiri suaranya masih dari HP, bener-bener masih dari HP, dan itu kan kayak mengganggu gitu. Nah, kalau kalian mau suaranya bisa nggak dari HP ya guys ya, kalian itu tinggal, bentar, nah game capture-nya aku matiin. Nah, tinggal pakai headset kalian, colokin ke HP, bukan laptop ya, HP. Nih, kalau udah dicolok, udah kalian dengerin gamenya pakai headset. Usahain pakai headset, karena kalau nggak suaranya akan double. Nah, kalau udah pakai headset, kalian buka aplikasi kedua yang gua kasih, itu namanya SNDCPY. Nah, di SNDCPY ini yang harus kalian lakuin adalah menginstal yang ini ke dalam HP kalian.
sndcp.apk ini nih ke dalam HP kalian. Kalian tinggal copyin aja, bisa lewat kabel datanya itu, copyin ke misalkan ke bagian DCM atau apa, kalian tinggal masukin aja ke bagian sana. Nah, kan gue udah, ya pokoknya kalian tinggal masukin aja di bagian mana yang kalian bisa temukan nanti di file folder HP. Nah, kalau sudah, kalian tinggal 2000 years later. Kalian tinggal masuk ke bagian file di HP ya. File di HP, bentar. Mana file? Oh, di kiri. Ini beneran nggak delay tuh, bener-bener lancar. Kalau udah, kalian buka tempat kalian nyimpen nih, langsung muncul sih di tempat tuh. Karena tadi aku baru ngopiin juga. Wih, pencet. Dan kalian install aplikasi yang ini, yang SNDCP. Ini sejauh ini sih gue belum apa ya, kayak nggak ada error gitu. Mungkin bener-bener nggak ada virus ya. Gue kurang tahu juga, soalnya gue dapet dan beneran gue coba dan hasilnya tuh aman-aman aja. Jadi gue udah buktiin sendiri dan bisa. Nah, kalian install, terus nanti muncul, bentar aku tutup dulu, muncul di HP kalian yang ini, logonya yang SNDCP ini, yang kayak Android setengah gitu. Nah, kalau udah, kalian jangan apa-apain dulu. Terus kalian tinggal balik ke file yang tadi. Nih, file yang tadi. Terus kalian pilih tuh YouTube. Kok YouTube salah? SNDCP. Nah, kalau udah, kalian pencet yang bagian paling bawah, SNDCPY. Nah, akan muncul seperti ini ya. Udah muncul bla 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 bla. Nah, di HP kalian nanti akan muncul kayak gini, guys. Mulai menayangkan atau merekam dengan SNDCPY. Kalau udah, tinggal pencet mulai sekarang. Tuh. Dan ntar di laptop kalian harus pencet enter di tadi di kayak program ini, enter. Nah, akan muncul playing audio. Oke, kita coba sekarang dengan audionya ya guys ya. Kita colok headset dulu. Nah, kalau udah nanti akan muncul langsung seperti ini dan suaranya udah ada ya guys ya. Bentar, tadi aku ke disconnect. Kita iniin dulu suaranya. Nah, dan suaranya tuh langsung masuk guys. Habis kalian tadi itu. Tuh, kabelku agak goyang nih guys, jadi sering suaranya hilang-hilang gitu. Nah, tuh. Suaranya udah masuk. Nah, terkadang suaranya itu akan double di laptop kalian kayak gini. Jadi laptop kalian juga harus dicolokin headset di bagian lubang headsetnya. Jadi suaranya itu nggak akan keluar dan masuk ke headset. Nah, itu yang membuat suaranya double ya. Jadi kalian harus sediakan headset satu lagi untuk suara PC-nya biar nggak keluar dari speaker, biar keluarnya di headset. Nah, tuh kalau ini kan keluarnya di speaker laptop ya, jadi masuk ke mic kalian. Nah, itu dan kurang bagus kalau gitu ya. Jadi kayaknya gitu aja deh. Oh, sama cara untuk USB debugging ya guys ya. Bentar, gue kasih tahu. Untuk USB debugging kalian bisa cari di bagian pengaturan, terus kalian di bawah ini udah pilihan pengembang dan tinggal ya diaktifin aja debugging USB ini, kalian aktifkan. Nah, udah aktif semua gitu dan sesuai cara yang gue kasih tahu sih udah anti gagal ya dan pasti berhasil. Kayaknya gitu dulu deh. Nah, jadi kayaknya segitu dulu untuk tutorial kali ini karena udah semua gue jelasin sih. Misalkan penjelasan gue kurang jelas, kalian bisa komen aja di bawah, ntar gue jelasin cara lebih mudahnya atau biar lebih jelasnya gitu, kalian bingungnya di sebelah mana biar gue tahu. Nah, terus sebenarnya untuk suaranya tuh ada delay sekitar 0,2 detik karena mungkin tergantung kabelnya ya. Kabel tuh kan ada yang
fast charging atau slow kayak biasa gitu. Nah, biasanya tuh tergantung transfer rate-nya gitu loh. Jadi usahain kalau kalian punya kabel tuh yang transfer rate-nya tinggi, jadi delay-nya semakin minim. Kalau di tempatku delay-nya 0,2 detik dan nggak terlalu terasa sih itu, kecuali lagi ada lag atau apa itu kerasa. Kalau kalian pengen pakai sound card itu harus ada tambahan biaya sih, sekitar 50.000 untuk budget sound card dan kabel-kabelnya yang lain-lainnya. Dan itu agak repot, dan gue udah pernah pakai, itu cepet rusak guys. Karena kalau kita main tuh kan pasti ada pergerakan gitu kan, goyang pasti. Apalagi kalian main PUBG pakai gyro, wah pasti goyang, dan itu nggak bagus buat port USB laptop kalian. Jadi kayak goyang-goyang gitu, dan itu bisa bikin longgar dan rusak di laptop kalian. Jadi lebih baik pakai kabel ini untuk pemula ya, untuk awal-awal. Kalau udah mampu sih beli Elgato aja. Nah, jadi ya segitu dulu sih kayaknya. Nggak ada lagi yang pengen gue bahas sih sebenarnya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, tolong banget ya kalian tanyain biar gue juga bisa jawab dan bantu. Soalnya gue pengen bantu kalian biar bisa streaming juga. Siapa tahu daripada kalian nganggur di rumah kan, mending streaming. Coba-coba, siapa tahu kalian jadi Just No Limit. Atau Winda lah minimal lah. Nah, ya udahlah, sekian dari gua, peace out.